Kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kalian bisa lihat ini ada parit kecil di depan rumah teman saya ini. Ini kurang lebih sekitar ukurannya itu 4 meter sampai 5 meter, panjangnya sekitar 30 sampai 40 meter ya. Ini parit kecil yang ada di depan rumah teman kita ini. Dan karena seringnya kemari, akhirnya kita iseng-iseng lah ya. Saya iseng-iseng dengan teman saya juga nebarkan bibit nila larasati ukuran kurang lebih sekitar 1 cm sebanyak 30.000 ekor. Tepatnya sih 33.000 ekor ya. Nah, di antara 33.000 ekor itu kita juga sisipkan 4.000 ekor kurang lebih ikan nila kekar dengan ukuran yang sama di 1 cm. Parit di depan rumah teman saya ini merupakan tempat aliran air payau ya, air muara yang mengalir ke kolam-kolam di sekitar sini, kolam-kolam udang kebetulan yang ada di sini. Dan salinitas di di parit ini itu kurang lebih sekitar 5 sampai 8 lah ya salinitasnya. Ini sudah pernah saya ukur. Dan parit ini memang biasanya digunakan dengan menebarkan sedikit saja ikan di dalamnya ya. Dan tidak ada perawatan khusus lah di sini. Nah, karena saya lihat paritnya juga ada di depan rumah, terus akses yang menurut saya sangat bagus karena langsung bisa masuk kemari mobil ya. Jadi saya timbul ide untuk menebarkan ikan nila larasati di sini ukuran kecil, kurang lebih sekitar 1 cm sebanyak 33.000 ekor. Dengan maksud saya mau membesarkan ikan nila larasati ini menjadi bibit nanti yang bisa saya gunakan untuk kolam-kolam bioflok yang saya miliki. Ide ini timbul sebenarnya karena susahnya mencari bibit yang ukuran 4-5 inci ya untuk ditebarkan di kolam-kolam bioflok. Seperti yang kalian lihat di video-video saya sebelumnya, bibit-bibit saya di bioflok itu selalu ukurannya 2 inci atau sekitar 5 cm. Hal ini terjadi karena susahnya mendapatkan bibit dengan ukuran 4-5 inci. Makanya timbul ide lah, gimana kalau saya besarin aja di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Kedalaman kolam ini itu kurang lebih sekitar 50 cm sampai 70 cm saja dan dasarnya lumpur ya. Video yang saya tunjukin yang ini merupakan video ketika saya cek bibit yang sudah saya tebar itu di usia sekitar 3 minggu. Dan perkembangan bobotnya dari ukuran 1 cm ke ukuran kurang lebih sekitar 3 cm. Jadi sudah lebih dari 1 inci hanya dalam waktu 3 minggu. Memang perkembangannya sangat pesat ya. Padahal jumlah padat tebarnya ini juga sangat luar biasa. Kalian bisa hitung sendiri jumlah padat tebarnya dengan anggap saja asumsi lebar dari parit ini 4 meter dengan kedalaman 50 cm rata-rata ya, dikalikan panjangnya sekitar 40 meter. Jadi kalau kubikisasi air yang ada di parit ini paling sekitar 80 meter kubik ya. Berarti kalau 33.000 dibagi 80 meter kubik ini sudah sangat luar biasa. Nah, jika dihitung detail padat tebarnya ini kurang lebih sekitar 400-an ekor per meter kubik. Jadi sangat padat sekali ya. Sebab kalau untuk air payau atau air tambak itu biasanya memang padat tebarnya itu paling 5-10 ekor per meter kubik. Itu juga sudah dengan bantuan macam-macam ya. Dan tentunya airnya harus selalu diganti. Dan kebetulan memang kondisi parit ini juga airnya itu nggak bisa berganti ya, paling kita tambahkan sumur bor saja yang mengalir karena kebetulan tambak-tambak udang yang ada di sini itu menggunakan sumur bor ya untuk mencari air dengan salinitas yang lebih tinggi. Jadi memang sengaja juga ada sumur bor di sini ya. Jadi kalau misalnya airnya ini kurang atau ketika lagi surut air pasang, maka mereka akan menambahkan dengan menggunakan sumur bor. Karena jumlah ikan yang sangat padat, maka kita lakukan itu panen bertahap ya. Jadi pada saat usia ikan ini sudah mencapai 7 minggu karena sangat padatnya, akhirnya kita melakukan sortir dengan mengambil ikan yang sudah mencapai ukuran 4-5 inci. Terus meninggalkan ikan-ikan yang belum mencapai ukuran itu. Karena kan kebetulan tadi kebutuhannya saya butuh ikan-ikan yang berukuran 4-5 inci. Makanya yang di bawah itu nggak akan kita ambil. Nah, ini kondisi ketika kita surutkan airnya. Kalian bisa lihat ketika kita panen pertama kali di usia kurang lebih sekitar 7 minggu mau masuk 2 bulan ya. Nah, kalian lihat kondisi paritnya memang betul-betul parit ya, tidak dalam. Ini
paling sekitar 70 cm lah dengan lumpur. Jadi apa yang saya katakan tadi depan itu memang seperti ini kondisinya. Dan kebetulan kan saya lagi butuh bibit ukuran 45 inci itu kurang lebih sekitar 12.000 ekor. Nah, hari ini akan kita ambil atau kita sortir ikan nila larasati yang sudah mencapai ukuran 4-5 inci. Berapa banyak, apa bisa cukup atau tidak, nanti kita lihat sama-sama ya sampai akhir video. Nah, sistem panen di pembesaran bibit ini memang agak berbeda dengan kita melakukan panen untuk ikan konsumsi ya, di ukuran konsumsi. Karena bibitnya sangat kecil-kecil, masih ada yang kecil-kecil, memang satu-satunya cara itu adalah menyurutkan airnya dulu semuanya, tapi tidak sampai habis ya, tidak sampai mentok ke dasar. Jadi nanti ikannya akan berkumpul terus akan dijaring secara manual. Jadi dijaring secara manual terus dikumpul terus dibawa ke lokasi tempat kerambah yang nanti akan menjadi tempat sortir. Nah, seperti ini kawan-kawan kita ini sedang menangkap ikannya menggunakan jaring seperti ini ya, memang masih sangat manual ya. Karena juga ini bisa dibilang ide gila lah ya, ide gila nih nanam bibit sebanyak 33.000 ekor hanya paret sekecil ini. Nah, itu kalau lihat bibitnya udah besar-besar ya sebagian ya. Nah, nantinya ini akan kita sortir terus kita pilih yang mana yang bagus untuk dibesarkan kembali di kolam bioflok. Memang targetnya kita cari yang 4-5 inci. Sortiran yang kita siapkan juga ukurannya untuk sortiran di 4-5 inci, atau kalau ember sortirnya itu di ukuran 17 ya, 16-17 gitulah. Tapi kita lebih ke fokus ke 17. Nah, ini diambilin satu-satu ya secara manual. Nah, ketika ikan-ikan ini dikumpulkan terus dibawa itu ada satu tips ya supaya ikannya ini tetap aman selama pengangkutan dari tempat yang diambil seperti ini ke kolam kerambah untuk sortir. Jadi packingan plastik yang lagi dipegang teman kita ini yang diisi sama ikan-ikan ini itu memang harus dikasih air dulu di dalamnya. Jadi jangan langsung diangkat menggunakan keranjang tanpa menggunakan air. Sebab jika kalian mengangkatnya langsung menggunakan keranjang tanpa menggunakan air, itu akan mengakibatkan luka-luka di sekitar tubuh ikannya. Jadi memang diangkut harus menggunakan air seperti ini, di packing. Memang akan cepat ya, harus cepat karena kan kalau terlalu lama juga ikannya bisa mati. Ini juga sekalian saya tunjukin tempat lokasi pengumpulan ikannya yang akan nanti disortir oleh tim sortir kita. Nah, ini dia sampai kemari. Jadi dipindahkan kemari, terus dialiri menggunakan pompa karena ikannya kan tadi sudah sempat disurutin. Kebetulan kita juga melakukan pekerjaannya ini di siang hari. Jadi memang untuk menambah suplai kadar DO di dalam air ini kita tambahkan pompa besar nih. Ini biasa digunakan untuk pompa udang karena kan di sini rata-rata kolamnya itu kolam untuk pemeliharaan udang ya. Kalian bisa lihat kolamnya di 2 dan ini hasil sortirannya. Nanti disortir menggunakan ember sortir yang dari karet ya. Jadi kita tidak menggunakan ember sortir yang dari bahan keras. Ini juga membantu ikannya itu tidak lecet. Jadi memang seperti apa caranya membawa ikan ini tanpa membawa penyakit gitu loh, tanpa membawa luka. Jadi sortirnya juga sangat hati-hati sekali. Nah, cara sortirnya sangat sederhana ya. Jadi ember yang dari karet ini, yang terbuat dari karet ini memang di custom ya, dibuat sendiri. Jadi dia ini berbahan dari karet yang biasa untuk jadi alas sepatu ya. Jadi dari lembut. Terus sudah dilobangi dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran 4-5 inci. Nah, jadi ikan-ikan itu kita masukin ke dalam wadah yang dipegang teman kita ini. Terus nanti ikan yang berukuran kecil akan secara otomatis keluar dari lubang itu dan tinggal di kerambah yang ini. Nanti untuk itu ikan-ikan yang tinggal itu nanti akan dibesarkan kembali ya, dikembalikan ke kolam. Terus yang tidak bisa keluar itu berarti ukurannya sudah di atas 4 inci dan itu dipindahkan ke kolam yang ini. Nah, proses ini semua memang sebelum melakukan panen ini ikan sudah kita puasakan kurang lebih sekitar 2 hari ya. Fungsinya ini agar ikan tidak gampang stres. Terus nanti pada saat kita bawa, kita packing ke plastik terus kita bawa ke kolam bioflok yang jaraknya kurang lebih sekitar 1,5 jam dari lokasi ini, itu akan tetap aman, ikannya tetap akan sehat ya. Jadi memang sortirnya ini tidak boleh terlalu buru-buru. Dan tentunya harus dipastikan juga ikan-ikan yang akan kita bawa itu tidak ada bekas lukanya. Jadi memang harus disortir juga secara manual setelah kita sortir menggunakan ember yang tadi. Nah, jadi memang agak sedikit ribet ya pekerjaannya, tapi kan memang ini ada tujuannya ya. Saya juga memelihara seperti ini itu karena
Ikan-ikan yang saya besarkan ini akan saya gunakan sendiri, terus digunakan oleh rekan-rekan saya yang memang lagi belajar biovlog ke saya ya. Karena mimpi saya juga untuk bisa panen di 4 bulan. Jadi kalau mau panen di 4 bulan itu memang kita harus ambil bibit atau masukin bibit yang 4-5 inci. Nah kalian lihat ini yang di sebelah yang saya insert, ini adalah sortir manual. Jadi setelah disortir menggunakan ember sortir, kita masih sortir lagi, siapa tahu ada yang tertinggal lah ya, ukuran-ukuran yang lebih kecil, sehingga disortir secara manual dipilih. Nah tapi nggak terlalu banyak lagi karena kan sudah secara otomatis sih. Tapi untuk menghilangkan tingkat kesalahan, kita tetap menggunakan sortir secara manual juga. Hal ini juga memastikan kembali bahwa ikan yang akan kita bawa itu ukurannya akan lebih seragam ya, karena tidak akan ada lagi ikan-ikan yang terselip atau masuk di bawah ukuran 4-5 inci. Nah saya juga mau sampaikan bahwa selama masa pemeliharaan kurang lebih 2 bulan, yang kita lakukan itu tidak ada yang istimewa ya. Jadi pakan yang kita lakukan itu memang dari bibit awal itu berpakan protein kurang lebih sekitar 40%. Dan setelah mulai masuk 1 inci turun ke 34%, masuk ke 2 inci kita turunkan lagi ke 32%. Dan pakan akhirnya ini adalah pakan dengan 30% proteinnya maksud saya ya. Sehingga memang sudah diatur sedemikian rupa. Dan jumlah pakan juga nggak terlalu banyak ya, karena kita hanya membesarkan bibit. Nah di samping pemberian pakan dengan kadar protein di atas 30% selama masa pemeliharaan 2 bulan, sesekali juga setiap sore ketika usia ikan ini sudah mencapai di atas 4 minggu dan ukurannya sudah mulai besar, kita juga menambahkan pompa celup di dalam kolam ini seperti yang kalian lihat di kolam sortiran ini. Itu kita tambah untuk menjadi penambah oksigen di kolam ini. Itu kita hidupkan itu dari jam 6 sore sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam lah ya, 6 jam setiap harinya ketika masuk usia kurang lebih sekitar 4 minggu. Nah setelah kita selesai melakukan sortir ikan ini ke ukuran yang kita inginkan 4-5 inci, kemudian kita siapkan itu packing ya. Packing ini harus berisi air yang bersih, jadi air yang jernih memang ya. Terus untuk mengisi packing ini kan kita harus hitung dulu ikannya itu per 100 ekor, terus itu berapa kilogram. Jadi lebih gampang, jadi nggak dihitung secara manual ya. Setelah disampel beberapa kali, contohnya 100 ekor itu kurang lebih ukurannya 2,2 kg, maka nanti kalau misalnya isi packingnya 200 ekor, berarti kita kasihnya itu kurang lebih sekitar 4,4 kg. Kurang lebih seperti itu caranya. Jadi tidak main hitung manual ya. Nah untuk perlakuan khusus di dalam packing ini, kita menambahkan sedikit garam dan obat antibiotik di dalamnya agar ikannya lebih tahan. Terus juga ditambahkan air es agar suhu di dalam air packingan ini juga tidak cepat panas ya. Karena kalau panas itu bisa berakibat ikannya malah justru makin stres, terus lemas dan mati nanti sampai di lokasi tempat kita tebarnya. Jumlah ikan di setiap packingan ini juga harus disesuaikan dengan jarak tempuh perjalanan ikannya ya. Jadi jangan sampai dalam satu packingan itu terlalu padat, itu juga tidak bagus nanti untuk ikannya ya. Jadi memang sudah disesuaikan dulu dan diukur sesuai dengan kebutuhan. Nah kalian bisa lihat sendiri bahwa setelah di packing ke dalam packing plastik ini, terus diisi sama oksigen, itu langsung diangkat ke dalam mobil pickup yang akan menjadi transportasi ke lokasi kolam biovlog kita. Hal inilah yang saya katakan tadi mengapa saya ada niat gila atau ide gila untuk membuat kolam parit ini menjadi pembesaran bibit ke 4-5 inci. Karena memang aksesnya sangat bagus ya, seperti saya katakan di depan. Jadi kalau seperti ini kan bibit nggak perlu nunggu, dia bisa langsung diisi di dalam pickup yang akan mengangkat. Jadi memang lebih efisien menurut saya. Kalau kan biasa kolam-kolam tambak itu nggak ada akses yang bagus, jadi agak susah media transportasinya. Nah kalau seperti ini, setelah habis di packing langsung disusun di dalam pickup yang akan mengangkut ikan-ikan ini ke dalam kolam biovlog kita. Nah di samping itu juga kalian bisa lihat seperti yang saya katakan di depan bahwa parit ini berisi air payau yang salinitas itu 5-7 ya. Jadi bisa kebayang ikan-ikan ini nanti akan ditebarkan kembali di kolam air tawar. Jadi kebalik nih ya, kalau biasanya ikan-ikan yang kita tebar di sini itu dari air tawar terus ditebarkan ke kolam air payau. Nah ini ikan yang dibesarkan di kolam air payau terus nanti akan ditebarkan kembali ke kolam air tawar.
Jadi pada prinsipnya sama saja ya. Toleransi salinitas menurut saya itu sampai 10 itu masih aman lah untuk ikan nila. Nah nanti tinggal perlakuan seperti apa, caranya perlakuan yang benar ya ketika akan menebarkan bibit ini kembali ke kolam air tawar. Itu yang perlu diperhatikan. Nah ini nih kalian lihat ikan-ikan yang sudah kita packing. Jadi kalian bisa lihat dari ukurannya juga sudah kelihatan ya, 4-5 inci, nggak bisa dibohongin ya. Dengan usia kurang lebih sekitar 2 bulan. Kalau dibilang lambat nggak juga ya, karena ini padat tebarnya hampir 400 meter per meter kubik. Jadi memang sangat padat, jadi wajar jika ikannya itu agak sedikit lambat. Nah jika adanya kita tebarkan dengan jumlah yang lebih sedikit, sudah pasti ini tidak mencapai 2 bulan, sudah pasti bisa dipanen untuk ukuran 4-5 inci. Nah saya juga mau tunjukin ke kalian bahwa hasil pembibitan kita ini sangat bagus, tingkat SR-nya juga sangat tinggi ya. Ini dia sudah ditebar. Ini kondisi di kolam-kolam biovlog yang juga partner kita ya di Harajaki Farm. Ini salah satu LBD kita, partner kita juga yang totalnya nanti kolam di sini itu sekitar 70 kolam ya. Tapi ini baru kita selesaikan kurang lebih sekitar 25 kolam. Nah, bibit-bibitnya ini semua berasal dari kolam yang tadi yang kita tunjukin di depan. Nah, kelihatan ya ikannya. Ikannya sehat, tingkat kematian juga sangat kecil ya, paling 1-2% saja nih SR-nya. Dan kondisi kolam biovlog ini masih kondisi karantina. Saya memang menggunakan metode sistem biovlog terbalik di semua kolam biovlog saya sekarang. Jadi tidak mempersiapkan air ya, tapi menggunakan sistem ikan ditebar dulu, terus nanti dibentuk secara perlahan menjadi sistem biovlog. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri video ini seperti biasa ya, buat kalian kawan-kawan yang belum subscribe di channel saya ini, silahkan subscribe channel ini, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian ya. Terus misalnya kalau kalian ingin join atau gabung di channel ini juga boleh ya, karena kalian akan mendapatkan banyak manfaat dengan ikut bergabung di channel Bang Gulo. Nanti kalian bisa lah cek manfaatnya, itu ada di video join atau gabung ya. Terus saya juga mau sampaikan, jangan lupa follow saya di Instagram @channel_Bang Gulo ya. Di situ saya ada jual paket belajar biovlog termasuk perlengkapannya ya. Kalian bisa dapatkan hanya melalui di Instagram dengan mendm saya di sana ya. Tapi jangan lupa follow dan ikuti dulu. Baiklah kawan-kawan, hanya itu bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga menginspirasi dan tetap semangat. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.